Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saudara Ryu, kami tidak mempermasalahkan hal itu. Itu semua resiko dari tugas kami, ucap Suisian. Saudara Ryu, kamu tidak perlu merasa bersalah. Jujur saja, jika tanpa bantuanmu kami mungkin sudah mati. Kekuatan mereka sungguh di luar dugaan kami. Meskipun kamu banyak mengalami kerugian. Suilung memahami ucapan Suisian. Saudara Ryu, kadang kita harus berkorban untuk melindungi keluarga kita dan orang yang kita cintai. Seperti sekarang, kami rela menjalankan misi demi klan Sui agar tetap bisa bertahan, ucap Suisian. Perlahan Ryu kini menegakkan pandangannya sambil menghela nafas berpikir untuk menghentikan teknik terkutuk tersebut. Saudari Xian, Saudari Lung, aku minta maaf, ini semua di luar kendaliku. Ryu mulai bersuara. Saudara Ryu, kamu tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Ini menjadi rahasia kita dan tidak ada seorang pun yang tahu, ucap Suilung. Saudara Ryu, ini jarahan kita dari kelompok Ding Huan. Sepertinya mereka banyak jarahan dari korban mereka. Suisian memberikan puluhan cincin ruang hasil jarahan. Kalian ambil saja. Yang penting kalian bakar semua kitab ilusi itu, ucap Ryu. Saudara Ryu, tapi ini sangat banyak. Untuk puluhan kitab itu sudah kami bakar, ucap Suisian. Syukurlah kalau semua sudah dibakar. Anggap saja semua harta itu sebagai permintaan maafku. Ryu mulai bangkit. Baiklah, kami tidak perlu sungkan lagi. Suisian sangat senang. Jika boleh tahu, mengapa kalian semua wanita? Lalu kemana kultivator pria? Tanya Ryu. Mereka juga menjalankan misi yang sama. Hanya saja tempatnya yang berbeda, kebetulan harus berhadapan dengan kelompok Duyao, ucap Suilung. Saudara Ryu, kalau boleh tahu, teknik apa yang kamu pakai yang bisa memantulkan ilusi itu kepada penggunanya? Tanya Suisian. Teknik memantul. Ryu sejenak berpikir mengingat kembali serangkaian kejadian yang membuatnya naik tingkat tanpa dia sadari. Beberapa saat dia teringat dengan teknik cermin kutukan yang pernah dia pelajari saat di dunia kecil. Aku harus menyempurnakan teknik tersebut. Ryu merasa teknik tersebut masih ada yang kurang, mengingat masih banyak lembaran kosong. Aku juga belum tahu pasti, tapi aku akan mencari tahu tentang hal itu. Ryu merasa suatu saat dia harus membagikan teknik tersebut jika sudah disempurnakan. Karena itu tidak membahayakan orang lain jika tidak memakai ilusi. Kami tidak perlu tahu masalah itu, ucap Sui. Sebaiknya kita istirahat. Besok pagi kita harus melanjutkan perjalanan. Suisian mengakhiri pembicaraan dan langsung menuju tenda, begitupun Suilung juga pamit langsung ke tenda miliknya. Ryu pun mengibaskan tangannya mengeluarkan tenda juga ikut beristirahat. Keesokan pagi mereka langsung membereskan perkemahan masing-masing. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan pengikut iblis. Saat mereka mau melangkahkan kaki, Ryu langsung menghentikan langkah mereka sambil menatap bagian dalam hutan merah. Bukankah hutan merah adalah hutan yang tidak pernah terjamah oleh kultivator? Suara Ryu menghentikan langkah mereka. Aku dengar begitu. Sama seperti tempat kami di hutan angin, tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan. Suisian mengerutkan keningnya. Itu pasti banyak sekali sumber daya. Aku harus mencarinya. Jika kalian ingin ikut, kalian harus jaga jarak di belakangku. Ryu langsung berjalan ke bagian hutan. Saudara Ryu, jangan konyol. Hutan ini terlalu berbahaya, suara keras Suisian mencoba mengingatkan Ryu. Namun Ryu tetap saja berjalan tanpa memperdulikan peringatan dari Suisian dan yang lain yang terus memanggilnya. Saudari Xian, bagaimana ini? Saudara Ryu sangat nekat. Suilung terlihat khawatir. Mau tidak mau kita harus mengikutinya,
Suisian langsung mengikuti Ryu. Pemuda ini benar-benar menarik. Suikuan memiliki pemikiran lain juga ikut masuk hutan, hingga mereka semua memberanikan diri untuk masuk. Aku harap kalian semua bisa bermain di hutan ini biar tidak bosan. Ryu langsung mengeluarkan 3 hewan kontrak juga Zimai dan Zimifeng beserta pasukannya. Tuan muda, Zimai dan Zimifeng memberi hormat, yang diikuti pasukannya. Ternyata kalian semua sudah mengalami peningkatan. Ryu terlihat senang. Ini semua berkat Tuan, ucap mereka. Kalau begitu, bermainlah sepuasnya, ucap Ryu. Terima kasih Tuan, mereka terlihat senang. Goar, Ngaung, Owo, Chaizu dan Shizi seakan berlomba ingin menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Jingying pun seakan tidak mau kalah dan langsung mengejar Chaizu dan Shizi, diikuti Zimai dan Zimifeng beserta pasukan yang seakan mengejar ketertinggalan mereka. Sekitar 100 meter di depan Ryu kini telah terdengar suara pertarungan yang hebat hingga membuat getaran. Ryu yang tidak ingin ketinggalan, kini langsung menuju tempat pertarungan dengan menggunakan langkah kilat. Bahkan Ryu berkali-kali melancarkan hujan petir yang membuat rombongan siluman tersebut banyak yang terluka bahkan langsung mati. Tuan, mereka masih berusia puluhan ribu tahun. Zimai merasa itu masih terlalu lembek untuk mereka. Habiskan saja, nanti kalian akan bertemu dengan lawan yang sepadan. Ryu beranggapan bahwa hutan itu masih banyak menyimpan siluman yang berusia ratusan ribu tahun. Ryu merasa yakin kalau kelompoknya bisa membunuh siluman yang ada di tempat itu. Mengingat Zimai dan Zimifeng sudah berada di usia ratusan ribu tahun tingkat surgawi, dan para bawahannya mencapai tingkat raja. Hal itu tidak lepas dari darah Ryu. Sumber daya serta energi alam di dunia kecil yang sangat padat. Dari kejauhan, Suisian dan kelompoknya begitu enggan untuk mendekati pertarungan, mengingat apa yang diucapkan oleh Ryu tidak hanya omong kosong. Saudari Xian, apa sebanyak itu hewan kontrak milik saudara Ryu? Suiyun memandang dari kejauhan melihat ratusan siluman lain yang membantu Ryu. Aku tidak tahu, tapi sepertinya memang begitu. Bahkan kekuatan mereka sangat mengerikan. Bagaimana caranya saudara Ryu bisa mendapatkan hewan kontrak yang sudah berusia ratusan ribu tahun? Suisian juga seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Teknik petir yang saudara Ryu pakai juga sangat mengerikan. Suizia melihat keganasan petir berwarna ungu milik Ryu. Petir itu sangat langka, bahkan hanya ada di cerita legenda. Suikuan yang sedari tadi terus memperhatikan. Kalau begini kita tunggu saja, kekuatan mereka di luar kemampuan kita. Apalagi aura yang dia lepaskan, bahkan mampu membuat gerakan musuh melambat. Suisian menggelengkan kepala. Di area pertarungan, Ryu sesekali mengibaskan tangannya untuk memasukkan mayat siluman ke dunia kecil, karena tanpa bantuan pasukan Zimai dan Zimifeng pun dia masih mampu, apalagi ditambah 3 hewan kontrak. Setelah matahari sudah berada di atas kepala, semua gerombolan siluman kini sudah tidak ada lagi. Ryu pun mengambil semua mayat siluman dan langsung melanjutkan perjalanan masuk hutan tanpa memperdulikan beberapa sumber daya, yang menurutnya sudah tidak penting lagi. Tentu saja hal itu dimanfaatkan oleh Suisian dan kelompoknya untuk mengambil semua sumber daya tanpa ada yang terlewatkan. Sesampainya di bagian paling dalam hutan, kini terlihat ratusan siluman ular sisik merah yang berusia ratusan ribu tahun tingkat raja, hingga ada beberapa yang sudah mencapai tingkat surgawi. Ryu yang melihat itu seakan tidak baik, kini langsung mengaktifkan armor pelangi serta menggunakan langkah kilat dan wujud hantu, melangkahkan kakinya dan mendahului rombongan. Malapetaka, Ryu seakan terbang ke udara dan membuat bola petir yang sangat besar. Duar, duar, jebret. Ledakan dahsyat membuat wilayah serangan rusak total seakan seisi hutan merah bergetar hebat. Ryu merasa ki miliknya banyak terkuras langsung meneguk beberapa pil untuk memulihkan ki. Tuan, Zimai dan Zimifeng merasa permainan mereka sudah selesai. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian. Ryu mengeluarkan 5 buah bola kristal. Lalu masuk ke kening Chaizu, Jingying, Shizi, Zimai dan Zimifeng.
Apa ini Tuan? Merasakan bola kristal itu langsung menyatu di kening mereka. Benda itu akan membantuku mengumpulkan mayat siluman ini menuju dunia kecil. Jadi aku tidak harus mengikuti kalian lagi, ucap Ryu. Baik Tuan, mereka sangat senang lalu mengeluarkan sedikit ki milik mereka. Seketika mayat siluman tersebut langsung menghilang berpindah tempat ke dunia kecil. Bermainlah sesuka kalian. Tapi ingat, jika terlalu berbahaya kalian harus berkumpul atau menghindar saja, ucap Ryu. Baik Tuan, mereka kembali terlihat senang kemudian menyebar ke berbagai arah mencari siluman yang tersisa di wilayah hutan merah. Hah, sepertinya mereka tidak mau membantuku mengumpulkan siluman ini dulu. Ryu menghela nafas panjang melihat tingkah mereka sambil mengumpulkan mayat siluman di depannya. Sedangkan Chaizu dan Shizi kini langsung melompat membunuh siluman yang masih hidup, namun banyak mengalami luka akibat serangan petir milik Ryu, lalu memasukkannya ke dunia kecil. Setelah beberapa saat mayat siluman tersebut sudah tidak ada lagi yang tersisa, Ryu kembali melanjutkan perjalanan, di mana sekarang sudah aman karena sudah dihalau semua oleh bawahannya. Di dalam perjalanan, Ryu hanya mengambil sumber daya tingkat 8, 9 dan 10, sedangkan yang lain Ryu hanya melewati sambil mencari harta langit. Namun sudah lama menelusuri hutan, Ryu sedikit kecewa karena tidak menemukan apapun seperti yang dia harapkan dan langsung duduk di atas batu besar. Hingga menjelang sore, terlihat Suisian dan kelompoknya sedang menuju ke arah Ryu dan merasa heran saat melihat wajah Ryu yang terlihat murung. Saudara Ryu, apa yang terjadi denganmu? Bukankah sumber daya di sini sangat banyak? Tanya Suisian. Aku hanya menginginkan harta langit. Ryu melemparkan sebuah cincin ruang biasa yang berisi sumber daya tingkat 8 dan 9. Hah, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sementara orang di luar sana harus berebut jika tahu ada sumber daya seperti ini. Suisian menggelengkan kepala sambil melihat isi dari cincin tersebut yang berisi tumpukan sumber daya. Kita beristirahat di sini saja dulu. Sepertinya wilayah ini sudah aman. Sui Quan merasa Ryu sudah membersihkan wilayah itu dari siluman. Saudara Ryu, kamu benar-benar ingin menghabiskan semua siluman di hutan ini. Sui Lung yang memperhatikan dari awal dan tidak bertemu dengan siluman seekor pun. Aku mau istirahat. Ryu langsung membaringkan tubuhnya di atas batu. Saudara Ryu, jika kamu menginginkan harta langit, ada sebuah danau 7 hati. Konon bisa meningkatkan kultivasi dengan cepat. Tapi, Sui Quan ragu untuk meneruskan ucapannya. Di mana letaknya? Ryu kembali bangkit dan terlihat bersemangat. Itu ada di tengah hutan angin. Tapi jangan terlalu berharap, karena hanya sebuah legenda, ucap Sui Quan. Aku akan pergi ke sana. Ryu terlihat antusias. Saudara Ryu, lebih baik kamu memikirkannya dengan matang agar kelak kamu tidak menyesal. Sui Quan mengingatkan. Saudari Quan, aku sudah mempertimbangkannya. Ryu merasa dengan bantuan para bawahannya akan lebih mudah menghalau gelombang siluman. Melihat keteguhan hati Ryu, Sui Quan memilih untuk tidak melanjutkan penjelasannya dan langsung melangkahkan kakinya menuju ke tenda untuk beristirahat. Sedangkan yang lain juga belum tahu tentang danau 7 hati kini kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Di sisi Ryu sendiri ingin secepatnya mengambil danau tersebut dan membawanya ke dunia kecil. Keesokan harinya Ryu terlihat sedang menunggu para bawahannya yang masih belum kembali, hingga matahari sudah menampakkan sinarnya dengan jelas. Kini terlihat semua telah menampakkan diri dan juga banyak mengalami luka, namun tidak ada satupun yang mati. Sesaat Ryu langsung memberikan beberapa pil pemulihan, kemudian memasukkan mereka kembali ke dunia kecil. Suisian dan kelompoknya yang menyaksikan hal itu kini menelan ludah, membayangkan kekuatan tempur mereka pasti akan banyak kerusakan. Saudari Xian, silahkan tuntun perjalanan kita. Aku harap kalian tidak menyembunyikan hal ini, ucap Ryu. Mereka semua mengangguk kemudian berjalan menuju luar hutan. Sesampainya di luar hutan, kini mereka melanjutkan perjalanan menuju wilayah kerajaan es, di mana tempat keberadaan Putri Yuang bersama pasukan iblis.
Apa kalian yakin mampu melawan pasukan iblis? Ryu bertanya sambil melangkahkan kakinya. Ini misi kami yang terakhir. Aku harap tidak ada kendala, ucap Suisian. Bukankah kalian sudah mendapatkan harta dan sumber daya yang sangat banyak? Ryu kembali bertanya. Perjanjian harus ditepati, meskipun harta yang kami bawa sangat banyak, tidak mungkin kami menggagalkannya. Suisian menganggap itu adalah keharusan. Aku akui prinsip kalian. Bahkan aku sendiri harus berpikir dua kali jika Harua berhadapan dengan musuh yang memiliki kemampuan melebihiku. Bahkan aku lebih memilih untuk lari. Ryu mengingat dirinya kadang dianggap sebagai mangsa. Mendengar ucapan dari Ryu, mereka tersenyum dan saling berpandangan mengingat kekuatan yang dimiliki Ryu sangat tidak mungkin memilih untuk lari. Perjalanan dari Kerajaan Api menuju Kerajaan Es sangatlah jauh, hingga memakan waktu berbulan-bulan karena harus melewati wilayah pinggiran Kekaisaran Tang. Dalam perjalanan, mereka juga sering bertemu dengan kelompok kecil para perampok dan sekelompok siluman, namun itu bukan hal yang berarti. Ryu yang sebenarnya ingin mencari inti roh siluman untuk level 60 juga masih belum menemukan inti roh yang cocok untuknya. Hingga di sela perjalanan, kadang Ryu harus mengecek beberapa bagian hutan untuk menemukan hal yang dia inginkan. Ketika setiap malam tiba, Suisian meminta mereka untuk beristirahat sambil meningkatkan kultivasi. Sekarang mereka memiliki sumber daya yang memadai dari hasil jarahan. Untuk Ryu sendiri tengah sibuk membaca kitab yang bertujuan untuk menyempurnakan kitab teknik cermin kutukan. Saat menempuh perjalanan selama seminggu, mereka menemukan sebuah permukiman warga yang terlihat hanya dihuni oleh beberapa warga. Melihat kejadian itu, Ryu merasa ada hal yang tidak beres, berinisiatif untuk bertanya kepada warga setempat mengenai apa yang terjadi. Dari informasi yang Ryu dapatkan, itu semua ulah dari siluman kucing. Dari keterangan beberapa warga, siluman kucing tersebut sering memangsa warga jika sedang bepergian ke dalam hutan bagian selatan permukiman warga, ketika sedang mencari kayu bakar atau mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana hanya hutan itu saja yang bisa menyediakan kebutuhan mereka. Saudari Xian, sepertinya aku harus mencari kucing itu. Lagi pula kucing itu hanya berusia puluhan ribu tahun. Jadi tidak sulit untuk mengalahkannya, ucap Ryu. Saudara Ryu, biarpun kucing itu masih berusia puluhan ribu tahun tetap saja harus waspada. Kita belum tahu apa itu kucing bulan atau kucing neraka. Suisian mengingatkan. Aku harus memeriksa sendiri. Ryu berjalan ke arah selatan. Aku ikut. Sui Kuan mengikuti Ryu. Aku juga. Sui Lung tidak ingin ketinggalan. Saudari Zia, Saudari Yun, kita ikuti mereka. Yang lain tunggu di sini saja. Suisian membawa Sui Zia dan Sui Yun bersamanya. Ryu yang sedang berjalan sedikit memasang wajah masam ketika kelima wanita itu mengikutinya tanpa berkata apapun. Sesampainya di hutan, Ryu langsung memeriksa keadaan sekitar untuk mengetahui keberadaan siluman kucing. Hingga memakan waktu 4 jam, kini Ryu merasakan ada aura yang kuat sedang menuju ke arah mereka. Crash, crash, crash. Cakaran yang sangat tajam langsung mengarahkan kepada mereka. Kucing bulan, Suisian menatap siluman kucing berusia puluhan ribu tahun tingkat abadi seukuran 10 kali manusia dewasa. Mengapa kalian berani mengganggu kediamanku? Kucing bulan sangat marah. Seharusnya aku yang bertanya padamu, mengapa kamu membunuh warga? Ryu bertanya balik. Hahaha, itu karena mereka mengusik ketenanganku, ucap kucing bulan. Dasar licik. Ryu menganggap itu hanya alasan dan langsung mengeluarkan pedang naga pembelah gunung. Crash, crash. Ryu menyerang. Dengan bola petir dari dalam pedang hanya mengenai ruang kosong. Kau pikir serangan yang lambat itu bisa mengenaiku? Kucing bulan sudah berada di tempat lain. Baiklah, sepertinya kita harus beradu kecepatan. Ryu mengaktifkan armor pelangi dan langsung menggunakan langkah kilat. Terang. Terang, duar. Pertemuan kedua bayangan membuat getaran hebat, membuat beberapa pepohonan langsung tumbang. Melihat pertempuran kedua bayangan tersebut,
membuat Suisian dan rekannya memilih untuk menghindar karena takut terkena imbas serangan. Manusia ini bisa melebihi kecepatanku, kucing bulan merasa kewalahan akibat serangan bertubi-tubi dari Ryu. Begitupun dengan Ryu seakan terus menyerang kucing bulan untuk menekan pergerakan kucing bulan. Swoosh, swoosh. Ryu langsung melepaskan aura dewa, membuat pergerakan kucing bulan melambat. Crash, crash. Sebuah pedang berhasil melukai tubuh kucing bulan. Hentakan petir. Setiap langkah kucing bulan diikuti sambaran petir yang terus menyerang tubuhnya. Semakin cepat dia berlari, semakin banyak juga petir yang menyambar. Teknik apa ini? Kucing bulan seakan enggan lagi untuk melangkah. Tentu saja hal itu dimanfaatkan oleh Ryu dan langsung menyerangnya bertubi-tubi membuat kucing bulan mengalami banyak luka. Slaas, sebuah tebasan pedang membuat kepala kucing bulan terlepas dari tubuhnya. Aku akui kecepatanmu. Ryu mengambil inti roh kucing bulan lalu mengibaskan mayatnya saat selesai menyelesaikan pertarungannya. Ryu langsung berjalan menuju ke arah Suisian dan yang lain berada. Namun saat memeriksa wilayah tersebut, Ryu tidak menemukan keberadaan mereka dan langsung mengeluarkan Chaizu. Chaizu, cari kemana arah mereka? Ryu terlihat khawatir. Goar, ngaum, Oman Chaizu sambil mengendus kemana arah mereka pergi. Chaizu kini tidak terlihat seperti biasanya, kadang berjalan dan kadang berhenti karena aroma mereka seakan disamarkan. Goar, ngaum. Chaizu meningkatkan penciumannya, walaupun samar-samar secara perlahan mengikuti aroma tersebut. Matahari sudah mulai sore, Chaizu terus mengikuti arah penciumannya hingga sudah keluar hutan menuju ke arah lain. Hingga melewati pinggiran permukiman warga. Saudara Ryu, apa yang terjadi? Tanya salah satu dari kelompok Suisian yang sedang mencari kayu bakar. Saudari Xian dan yang lain sepertinya sedang mengalami masalah. Ryu terus mengikuti kemana arah Chaizu. Kami akan menyusul. Wanita tersebut langsung melepaskan dahan kering di tangannya dan melesat ke arah kelompok mereka yang sedang berkumpul. Mengingat Chaizu juga terlihat kesulitan, kini Ryu hanya bersabar dan berharap tidak terjadi sesuatu kepada mereka. Pada malam hari, kini kelompok dari Suisian juga telah berhasil menyusul Ryu yang sudah berada di hutan lain yang seakan seperti berjalan biasa. Hingga menjelang pagi, kini Chaizu mulai berjalan lebih cepat bahkan berlari karena aroma mereka semakin jelas. Goar, ngaum, Chaizu mengaum sekuatnya dan langsung melesat membawa Ryu menuju ke suatu tempat. Melihat Chaizu dan Ryu sudah jauh, kelompok Suisian pun mengeluarkan hewan kontrak mereka untuk mengejar ketertinggalan. Hingga tepat di depan mereka terlihat sebuah danau besar yang di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil. Di pulau kecil, terlihat sosok pria paruh baya sedang duduk di sebuah kursi kebesarannya bersama sosok wanita cantik yang duduk di kursi lain di sampingnya. Raja, kami telah berhasil menculik kelima gadis ini saat melewati hutan dalam perjalanan pulang, ucap salah satu sosok sambil menunjuk ke arah Suisian, Suikuan, Suilung, Suizia, dan Suiyun yang sedang terikat dengan tatapan kosong. Pekerjaan yang bagus. Kelima gadis ini akan kujadikan sebagai istriku. Huaer, apa kamu setuju? Gongzi He memandang ke arah putrinya. Aku tidak keberatan ayah, lagi pula ibu sudah lama meninggalkan kita, jawab Gongzi Hua. Jenderal Zaolei, Jenderal Yiban, berikan mereka pil pengantin Ratu Buaya. Dengan begitu, semua akan lebih mudah. Perintah Gongzi He. Baik Raja. Jenderal Yiban memasukkan sebuah pil kepada mereka masing-masing satu. Pelayan, bawa mereka ke kamarku sambil menunggu efek tersebut bekerja. Perintah Gongzi He. Baik Tuan. Kedua pelayan melepaskan ikatan dan langsung membawa mereka yang seakan menurut. Hahaha. Aku tidak sabar lagi dengan kelima wanita pengantin baruku ini. Gongzi He terlihat senang. Ayah, aku juga ingin mendapatkan pengantin untukku, Gongzi Hua bersuara. Apa kamu tidak menemukan pasanganmu dari salah satu siluman buaya di sini? Tanya Gongzi He. Aku hanya ingin mendapatkan pasangan dari manusia, orangnya harus kuat dan gagah perkasa melebihi siluman buaya yang ada di sini.
Gongzi Hua seakan berkhayal. Tuan Putri, kami akan berusaha untuk membantumu, ucap Jenderal Yiban. Baiklah, aku akan menunggu. Gongzi Hua terlihat senang. Sepertinya hanya menunggu sedikit waktu lagi, pil itu akan bekerja. Kalau begitu, aku lebih baik menunggunya di kamar. Gongzi He beranjak dari kursi kebesarannya dan melangkah ke kamar. Tiba-tiba getaran hebat membuat seisi pulau sedang mengalami gempa membuat semua khawatir. Jenderal Yiban, Jenderal Zhao Lei, hadang para pengganggu di luar sana. Aku tidak ingin kebahagiaanku terganggu, perintah Gongzi He. Baik Raja. Kedua jenderal itu langsung membawa para pengawal keluar dari Istana Buaya. Aku juga ikut membantu. Gongzi Hua menuju luar Istana Buaya. Raja Gongzi He langsung menuju kamarnya tanpa memperdulikan getaran tersebut dan terlihat di wajahnya sangat senang. Malapetaka. Ryu langsung mengeluarkan bola petir menuju ke danau. Bom, bom, duar. Bola petir menabrak air yang ada di danau membuat air seakan tersebar ke berbagai tempat seakan air di danau mulai mengering. Kejadian itu terus dilakukan berkali-kali sambil meneguk pil untuk memulihkan ki yang seakan surut, dan hanya meninggalkan jenangan air akibat teknik yang dia pakai hingga terlihat air mulai surut, karena gelombang dari dalam danau keluar membanjiri seluruh daratan sekelilingnya. Swoosh, swoosh. Ryu langsung mengeluarkan semua bawahannya. Jingying, Caizu, Shizi, kita akan ke tengah pulau. Dan kalian semua, bunuh semua siluman buaya di danau ini. Ryu memerintahkan semua bawahannya. Seketika semua bawahannya mengeluarkan petir dan api yang seakan mengguncang dan menyambar genangan air, membuat para siluman buaya terhimpit dan keluar dari air dan menyerang balik yang mengganggu ketenangan mereka. Kini terlihat ribuan siluman buaya yang berusia puluhan ribu tahun tingkat surgawi hingga tingkat abadi. Jangan sisakan sedikit pun, Zimai memerintahkan semua pasukannya yang seakan darah mereka mendidih. Pasukan lebah, tunjukkan yang terbaik untuk tuan kita. Si Mifeng juga tidak ingin kalah dari pasukan semut. Kelompok dari Suisian yang baru saja muncul ini hanya menggelengkan kepala akibat kerusakan di danau tersebut, sambil melihat pasukan dari pihak Ryu yang seakan menikmati pertarungan tersebut. Melihat semangat dari pasukan Ryu, mereka semua berinisiatif untuk mencari sisi lain untuk melakukan pertarungan. Karena tidak ingin terkena imbas petir dan api dari pasukan Ryu. Di tengah pulau, Ryu dan ketiga hewan kontrak langsung menuju ke Istana Buaya, namun mereka kini dihadang oleh Jenderal Yiban dan Jenderal Zhao Lei beserta pasukannya. Ryu merasa kaget dengan penampilan siluman buaya yang kini bisa menjadi manusia. Goar, Ngaung, Owo, Caizu dan Shizi langsung menghadang masing-masing kedua jenderal. Jadikan manusia itu sebagai pengantinku. Gongzi Hua melihat sosok pemuda yang terlihat gagah dan tampan di depan mereka. Kuak, kuak, oek, oek. Jingying tidak terima ucapan dari Gongzi Hua yang ingin membandingkan diri dengan tuannya Xin Chie. Jingying langsung mengobarkan api putih ke seluruh tubuhnya melesat ke arah Gongzi Hua di setiap kepakan sayapnya, menjatuhkan kobaran api dan membakar semua yang dia lewati dan langsung mencakar Gongzi Hua. Ryu yang merasa pertarungan mereka masih berpihak kepada bawahannya, langsung masuk Istana Buaya sambil menjatuhkan hujan petir untuk melukai para prajurit siluman buaya, hingga Zimai dan Zimifeng juga muncul untuk membantu. Swoosh, swoosh. Ryu langsung menggunakan langkah kilat dan wujud hantu menuju bagian dalam Istana Buaya. Di sebuah kamar istana, kini hal yang ditunggu Gongzi He telah terlihat menyaksikan gerakan dari kelima gadis tersebut, yang mulai mendekatinya dengan gerakan lemah gemulai. Tidak ingin menyiakan kesempatan, Gongzi He langsung melepaskan pakaiannya yang seakan menunggu kedatangan kelima gadis tersebut. Bom, duar, jeder. Pintu kamar langsung hancur berkeping-keping. Bom, duar, jebret. Serangan tiba-tiba dari Ryu yang membuat Gongzi He langsung terpental hingga membuat dinding retak. Sesaat terlihat Ryu sudah mengaktifkan wujud kera petir yang sangat besar dan langsung menyerang Gongzi He dengan langkah kilat, hingga tidak terhitung lagi pukulannya yang mengenai tubuh Gongzi He. Gongzi He yang awalnya mendapatkan serangan dadakan,
tentu saja membuat kerugian besar. Karena belum sempat bangkit, Ryu terus memukulnya hingga dinding pembatas jebol akibat tubuhnya yang sering terlempar. Slaas, duar. Ryu langsung memotong kepala Gongzi He dan seketika berubah menjadi seekor buaya yang berusia puluhan ribu tahun tingkat abadi. Kebetulan, Ryu langsung mengambil inti roh siluman tersebut dan langsung menuju ke arah Sui Xian dan rekannya yang seakan kehilangan kendali. Saudari Xian, Saudari Lung, Saudari Xia, Saudari Kuan, Saudari Yun, ini aku. Ryu terlihat khawatir melihat tingkah mereka yang seakan ingin melakukan hal intim kepada Ryu. Sesaat mereka sudah mendekati Ryu, kini mulai melepaskan pakaian bagian atas mereka. Dalam kepanikan, Ryu langsung menotok aliran darah kelima wanita tersebut hingga membuat mereka terhenti. Sesaat Ryu merasakan aliran nadi mereka seakan tercampur dengan racun aneh dan mulai menyatu dengan tubuh mereka, Ryu langsung mengalirkan ki kepada mereka untuk mengeluarkan racun tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, semua racun aneh di dalam tubuh mereka langsung keluar kemudian melepaskan totokan. Uhuk, uhuk, hoek. Kelima wanita tersebut memuntahkan segumpal darah berwarna hitam. Syukurlah racun aneh itu belum menyatu dengan sempurna, sedikit saja terlambat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian, ucap Ryu. Terima kasih saudara Ryu, mereka mengingat sepotong-sepotong kejadian yang terjadi pada mereka, dan langsung menutup kembali baju mereka yang sudah terbuka dengan wajah memerah. Pulihkan diri kalian. Maaf aku terpaksa membuat organ dalam kalian terluka. Karena racun itu hampir menyatu di nadi kalian. Ryu memberikan pil pemulihan miliknya. Kelima wanita tersebut sontak kaget saat merasakan aura yang dipancarkan pil tersebut puluhan kali lipat dari semua pil yang pernah mereka minum, dan tanpa menunggu lama, mereka langsung mencerna pil tersebut. Sesaat kondisi mereka pulih kembali dan langsung berdiri terlihat sangat senang. Sebaiknya kita keluar dari istana buaya ini, Ryu berjalan sambil mengambil mayat buaya tersebut. Sesampainya di luar istana, Chaizu, Shizi dan Jingying langsung menyeret tubuh Gongzi Hua dan kedua jenderal ke hadapan Ryu. Bawahanku sudah cukup. Ryu langsung mencekik leher kedua jenderal tersebut hingga mati. Seketika tubuh mereka menjadi buaya seusia puluhan ribu tahun tingkat surgawi. Ampun Tuan, Gongzi Hua sangat ketakutan. Jika aku membiarkanmu hidup, kamu pasti akan banyak membuat masalah pada manusia. Ryu juga mencekik wanita yang terlihat cantik dengan tatapan dingin, hingga Gongzi Hua juga mati dan berubah menjadi seekor buaya seusia puluhan ribu tahun tingkat abadi. Lumayan, Ryu langsung mengambil inti roh tersebut lalu menatap anak buahnya. Kalian ambil semua inti roh siluman buaya ini. Aku rasa sangat cocok jika suatu hari kita bertarung di dalam air. Perintah Ryu. Baik Tuan, Zimai dan Zimifeng bersama pasukannya mengumpulkan semua mayat siluman buaya, diikuti ketiga hewan kontrak seakan tidak ingin ketinggalan. Saudari, kelompok Sui Xian yang baru menyelesaikan pertarungan merasa senang melihat Sui Xian dan yang lain tidak terjadi apapun. Saudara Ryu, apa kita secepatnya pergi dari sini? Tanya Sui Xian. Kalian ambil dulu apa yang kalian butuhkan di dalam istana buaya ini. Aku yakin mereka banyak menyimpan harta dan sumber daya. Ryu memandang istana buaya di depan mereka. Mendengar ucapan tersebut, mereka langsung masuk ke dalam untuk menjarah harta di situ. Setelah menunggu beberapa saat, Sui Xian dan kelompoknya telah kembali di depan istana. Begitupun bawahan Ryu juga telah berhasil mengumpulkan inti roh dan membawa mayat siluman buaya ke dunia kecil. Saudara Ryu, kamu benar, siluman buaya ini banyak menyimpan harta. Sui Kuan seakan tidak berhenti kagum dengan harta yang mereka kumpulkan. Saudara Ryu, aku tahu kamu tidak menginginkan semua harta. Tapi aku rasa kamu memiliki ketertarikan dengan ini. Sui Xian memberikan 2 kitab kepada Ryu. Ryu mengambil kedua kitab tersebut. Goar, Ngaum, Oh. Chaizu menggosokkan tubuhnya kepada Ryu yang seakan meminta sesuatu. Jadi kamu menginginkannya. Baiklah Ryu yang mengerti maksud Chaizu lalu berjalan mendekati istana buaya. Swoosh, swoosh.
Istana tersebut menghilang dari pandangan. Jadikan itu tempat baru kalian. Ryu mengibaskan tangannya mengembalikan semua bawahan. Ryu langsung keluar dari pulau tersebut yang kini airnya sudah mengering, tanpa memperdulikan tatapan dan bisikan dari Suisian dan kelompoknya. Sesaat sampai di tepian danau, Ryu kembali meminta Suisian untuk menuntun jalan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kerajaan es. Suisian pun berjalan mendahului mereka untuk menuntun jalan, dengan kejadian masih terbayang di pikiran, bagaimana cara Ryu menghilangkan istana buaya yang sangat megah dan besar. Di dalam perjalanan, semua dalam pikiran masing-masing mengenai latar belakang pemuda yang baru mereka kenal beberapa bulan yang lalu, mulai dari aura, teknik mengerikan, memiliki hewan kontrak yang banyak, hingga mampu membuat istana menghilang, bahkan mereka tidak tahu kemana istana itu ditempatkan. Ryu yang tahu apa yang mereka pikirkan, lebih memilih diam dan terus berjalan mengikuti kelompok tersebut. Hingga saat malam tiba mereka menghentikan perjalanan dan kembali membuat kemah tempat beristirahat. Ryu yang sudah berada di dalam tenda langsung mengambil inti roh yang dia dapatkan, dan membuat pelindung tempurung kura-kura lalu menyerap 3 inti roh untuk level 60 kultivasinya. Perjalanan mereka telah memakan waktu selama 5 bulan, kini mereka sudah berada di kerajaan es, kemudian mencari sebuah penginapan untuk mencari informasi di mana ada kedai di lantai dasar. Mereka langsung masuk ke dalam penginapan, dan Ryu sendiri langsung menuju sebuah meja kosong dan langsung memesan beberapa makanan. Saudara, siapa kelima wanita itu? Sepertinya mereka bukan dari wilayah ini. Tanya salah satu pria yang berada di meja tidak jauh dari meja Ryu. Cantik sekali, bagaimana kalau kita bermain dengan mereka malam ini? Ucap pria di sampingnya. Bukan hanya cantik, tapi tubuh mereka juga sangat menggoda. Dari bentuk tubuh dan kulitnya begitu putih dan mulus, pria yang lain seakan berkhayal dengan tatapan mesum. Tenang saja saudara. Siapapun mereka tidak ada yang berani berurusan dengan sekte gunung es, ucap pria tersebut dengan tatapan yang liar. Saudara, aku ingin salah satu dari mereka menjadi istri baruku. Aku yakin ke-12 istriku tidak keberatan. Pria lain bersuara. Kalau begitu aku juga ingin menjadikan wanita itu menjadi istri ke-8, pria lain menunjuk ke arah Suikuan. Aku juga sama. Ketiga istriku masih belum mampu memuaskan aku saat diranjang, ucap yang lain. Kalau begitu kita bersepuluh mengambil salah satu dari mereka sebagai istri baru, sedangkan sisanya kita akan nikmati malam ini. Pria lain memandang rombongan Suisian dengan tatapan liar. Kamu benar, sepertinya mereka juga tidak kalah cantik, yang lain menimpal. Hati-hati jangan-jangan mereka anak buah Putri Yuang. Suara pria lain. Itu tidak mungkin, aku dengar mereka masih di kerajaan api. Dengan begitu, apa yang dikhawatirkan? Yang lain meyakinkan temannya. Benar juga, tapi ini rahasia kita saja. Kalau ketahuan anggota sekte kita yang lain, nanti mereka akan minta jatah dan jatah kita juga berkurang, ucap pria lain. Mendengar percakapan dari mereka, Ryu berusaha menahan marah atas pikiran kotor mereka. Ryu memang mulai paham dengan dunia kultivator, setelah penjelasan demi penjelasan dari Patriark Sandian San dulu kepadanya, namun bukan berarti harus dengan cara merendahkan harga diri para wanita. Suisian dan kelompoknya yang mendengar dengan jelas ucapan tersebut, kini hanya menahan emosi, mengingat mereka baru sampai di tempat tersebut. Apalagi melihat pengunjung lain yang begitu enggan dengan mereka yang menandakan bahwa mereka bukan orang biasa. Setelah menyelesaikan pemesanan kamar untuk mereka, Suisian dan kerabatnya berniat untuk duduk di meja Ryu. Namun langkah mereka seakan dihentikan oleh 3 sosok wanita misterius yang langsung menuju ke meja Ryu. Kembalikan harta kami. Tianhe menadahkan tangannya ke arah Ryu. Aku tidak tahu apa yang kalian maksud. Ryu pura-pura sambil memeriksa tingkat kultivasi mereka yang sekarang sudah naik ke level 50. Tampan, kami hanya meminta harta kami saja. Tidak lebih dari itu. Yinsi dengan lembut mengusap bagian dada Ryu. Itu benar sekali tampan. Tianhe, jangan terlalu galak dengan calon suami kita ini.
Yunjiang membelai lembut wajah Ryu. Yinsi, Yunjiang, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian bersikap seperti wanita murahan di depan pemuda ini? Tianhe mengirim pesan jiwa kepada mereka. Tianhe, kamu jangan konyol. Tingkat kultivasinya jauh di atas kita, ilusi kita tidak bekerja pada pemuda ini. Yinsi membalas dengan pesan jiwa. Tianhe, waktu tingkat kultivasinya masih rendah dari kita saja kita kewalahan mengejarnya. Apalagi sekarang, apa kamu mau kita mati di tangannya? Maafkan aku tampan. Sepertinya pikiranku sedikit kacau, di mana kamu menyimpan harta kita? Tianhe langsung melunak. Ryu yang bingung dengan sikap tiga dewi iblis tersebut, langsung berpikir kalau mereka terlihat melunak karena ilusi mereka bisa menyerang balik diri mereka sendiri. Jika harus melawan dengan cara kasar, tentu saja akan tahu pihak siapa yang akan kalah. Aku tidak tahu maksud kalian. Mungkin saja ada orang lain yang masuk ke dalam tenda kalian, karena waktu itu aku langsung melanjutkan perjalanan, karena aku tidak ingin mengganggu kalian. Sepertinya sedang tertidur pulas kecapean, ucapan Ryu seakan memberikan sebuah isyarat. Kau, Tianhe memasang wajah memerah teringat kejadian itu, hehehe. Tampan, kami akan menunggumu sampai kamu ingat. Sekejap Tianhe kembali melunak. Tampan, jika kamu menemukan pencuri itu tolong bawakan pada kami, biarkan kami yang mengurusnya. Yunjiang memberi sedikit penekanan. Kejadian tersebut mengundang perhatian semua yang ada di tempat itu, bahkan kelompok pria yang tadi memandang liar ke kelompok Suisian, kini berubah pikiran karena ketiga wanita tersebut jauh lebih cantik dari kelompok Suisian. Nona, mungkin pemuda itu mengalami sedikit kelainan. Atau miliknya tidak berfungsi. Lebih baik kalian bergabung dengan kami saja malam ini. Pria yang tadi menawarkan diri melihat Ryu yang begitu cuek dengan keberadaan tiga wanita cantik yang terus menggodanya. Mendengar ucapan tersebut, tiga dewi iblis sangat marah bercampur malu mengingat tingkah mereka sendiri. Namun saat memeriksa tingkat kultivasi dari kelompok pria tersebut, langsung terlintas di pikiran mereka dengan senyum licik. Apa kalian mampu melayani kebutuhan kami bertiga? Yunjiang memandang kelompok pria tersebut. Kalian lihat saja nanti hasilnya. Salah satu pria ingin menyentuh bagian tubuh Yunjiang. Sabar. Jika kalian ingin melayani kami akan menunggu kalian di sebelah timur desa ini, biar suara kita tidak mengganggu orang yang ada di sini. Yunjiang menghentikan langkah pria yang ingin menyentuhnya. Tampan, aku harap kamu tidak mengganggu kami. Yinsi memberikan isyarat pada Ryu. Dasar murahan. Ryu bergumam. Justru kamu yang telah merenggut kesucian kami. Suatu saat kami akan menuntut itu. Bisik Tianhe sambil meninggalkan penginapan bersama Yinsi dan Yunjiang. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Kita kembali ke sekte dulu. Nanti sore kita akan bermain dengan ketiga wanita cantik itu. Salah satu pria membubarkan kelompoknya dan keluar dari penginapan. Melihat situasi sudah aman, Sui Xian, Sui Zia, Sui Yun, Sui Lung dan Sui Quan mendatangi meja Ryu dengan penuh banyak pertanyaan, sedangkan yang lain memilih meja lain yang masih kosong. Saudara Ryu, sepertinya kalian saling kenal dengan tiga wanita itu, bahkan terlihat akrab. Sui Xian menyelidik. Aku dengar kamu mencuri barang mereka, tapi aku rasa itu tidak mungkin. Sui Quan menganggap ketiga wanita itu hanya beralasan. Kalau boleh tahu, barang apa yang kamu curi dari mereka? Jika difikirkan sepertinya kamu tidak tertarik dengan harta apapun. Dan jika itu benar, pasti barang itu sangat berharga. Sui Lung memiliki pemikiran lain. Kalian percaya dengan ucapan mereka? Lihat saja kelakuan mereka bagaimana. Ryu menutupi kesalahannya dan melemparkan kesalahan itu kepada tiga dewi iblis. Saudara Ryu, kami percaya denganmu. Jika dilihat mereka sangat cantik, sayangnya tingkah mereka seperti itu. Sui Xian menggelengkan kepalanya. Lebih baik kita makan saja. Ryu meneruskan melahap makanannya yang sempat terhenti. Selesai menikmati hidangan, Ryu langsung menuju ke lantai 2 dan langsung menuju kamar yang sesuai dengan nomor kunci, di mana sudah dipesan oleh Sui Xian.
Di dalam kamar, Ryu kembali membaca kitab teknik cermin kutukan, dan mencoba untuk menyempurnakan mengingat teknik tersebut masih belum sempurna. Karena masih belum menemukan petunjuk, Ryu kembali membaca kitab yang diberikan Suisian. Di dalam kitab pertama hanya memberi pengetahuan beberapa teknik yang sangat berbahaya di dalam dunia kultivator di seluruh alam semesta di mana terdapat. 1. Teknik ilusi iblis nafsu. Pengguna teknik mampu membuat ilusi kepada korban yang seakan berhubungan intim, meskipun sang korban sudah mencapai level tinggi, bahkan bisa membuat ilusi 5 orang sekaligus lalu menyerap energi kehidupan untuk menambah tingkat kultivasi. Kecuali sudah berada di level 90 ke atas. 2. Teknik ilusi birahi iblis. Pengguna teknik mampu membuat ilusi kepada korban seakan berhubungan intim, dan menyerap energi kehidupan korban meskipun sang korban sudah mencapai level tinggi. Kecuali sudah berada di level 90 ke atas. 3. Teknik jalan bayangan. Pengguna teknik yang tidak bisa disentuh dan memiliki kecepatan serangan mematikan. 4. Teknik cermin neraka. Pengguna teknik bisa menghilangkan tingkat kultivasi musuh selama 24 jam dalam radius 100 meter persegi. 5. Teknik lingkaran suci. Pengguna teknik mampu menyembuhkan dan meningkatkan kekuatan pasukan hingga 2 kali lipat dalam radius 1 km persegi. Kelima teknik tersebut muncul selama ratusan ribu tahun yang lalu, hingga menghilang dengan sendirinya saat perang antar manusia, siluman, peri, iblis dan dewa sudah usai. Dari penjelasan kitab pertama, Ryu terlihat murung karena sama sekali tidak ada jalan keluar dari masalah yang telah dihadapi. Dunia manusia dengan adanya teknik ilusi. Jika ketiga teknik yang lain ditemukan oleh orang yang jahat, bukan tidak mungkin seluruh alam semesta akan hancur. Aku harus mencari keberadaan ketiga teknik tersebut sebelum orang lain yang menemukan. Ryu menutup kembali kitab tersebut lalu membaringkan tubuh untuk beristirahat. Pada keesokan pagi, mereka kembali berkumpul untuk melanjutkan perjalanan menyusuri berbagai tempat untuk mencari keberadaan Putri Yuang. Dalam perjalanan, mereka sering keluar masuk hutan dengan bantuan pasukan bawahan Ryu. Hingga pada bulan keempat, mereka mendengar seperti ada suara pertarungan dari bagian hutan yang tidak jauh dari mereka. Ryu pun langsung menuju ke arah pertempuran. Kini terlihat puluhan kultivator es sedang melawan pasukan iblis. Nona Yin, cepat pergi dari sini. Salah satu dari mereka seakan melindungi salah satu wanita muda di belakang mereka. Senior Zhang, aku tidak ingin kalian harus berkorban untukku. Bing Yin mencoba untuk melawan. Nona Yin, jangan pedulikan kami. Bing Di Zhang mulai kewalahan akibat serangan beruntun dari pasukan iblis. Bom, duar, jebret. Ledakan bola hitam membuat mereka terpental puluhan meter. Saudari Xian, kitab ini aku percayakan pada kalian. Aku tidak ada waktu untuk menjelaskan pada kalian. Ryu memberikan kitab angin kepada Suisian dan langsung melesat menggunakan langkah kilat. Uhuk, uhuk, hoek, hoek. Bing Yin mengeluarkan darah segar. Hahaha, kalian semua akan mati hari ini. Tapi sepertinya Putri Yuang ingin sedikit bermain ilusi dengan para pria terlebih dulu. Pemimpin pasukan iblis memandang sosok wanita cantik yang berpakaian minim jauh di belakang mereka. Duar, duar, sebuah serangan tiba-tiba membuat pemimpin pasukan iblis terpental puluhan meter. Terlihat Ryu sedang berdiri menggantikan tempat pemimpin pasukan iblis sebelumnya, sambil menatap beberapa kultivator es yang sedang terluka. Itu. Bing Yin mengingat jelas pemuda yang ada di depan mereka. Sembuhkan diri kalian. Ryu mengaktifkan armor pelangi dan mengaktifkan wujud kera petir. Lawan kalian adalah aku. Ryu menggunakan langkah kilat dengan sebuah pedang naga pembelah gunung dan langsung menyerang puluhan pasukan iblis di depannya. Seketika dentingan pedang membuat percikan api dengan tekanan yang sangat kuat. Swoosh, swoosh. Ryu langsung melepaskan aura dewa untuk memperlambat gerakan musuh. Pemuda ini menarik sekali. Senior, kamu urus dia untukku. Putri Yuang tersenyum lebar. Tenang saja Tuan Putri, aku akan mengaturnya. Beifang sudah tahu keinginan Yuang. Di sisi Ryu yang telah bertarung,
kini merasa kewalahan karena banyaknya pasukan iblis. Hentakan petir. Seketika petir berwarna ungu menyambar puluhan pasukan iblis di setiap gerakan mereka. Apa? Pemimpin mereka juga mengalami sambaran saat ingin menyerang Ryu. Gunakan pelindung kegelapan, perintah pemimpin pasukan iblis. Seketika tubuh mereka langsung diselimuti elemen kegelapan yang sangat pekat. Tombak kegelapan. Puluhan tombak menyerang Ryu, membuatnya kewalahan dan langsung menggunakan langkah kilat, kemudian menyerang mereka kembali. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.